menjelang siang, udah saya jam 10.21 teman-teman. Baik, oke. Untuk kali ini saya ingin membahas sifat alir granul. Soal yang saya peroleh itu terkait dengan rasio Hassner. Nanti coba ya kita bahas tentang rasio Hassner, perhitungannya bagaimana, dan juga nanti mungkin bisa ditambahkan tentang indeks kompresibilitas. Oke, nanti ini soalnya dengan satu soal saja, nanti kita bahas dua-duanya. Oke, baik. Oke, untuk soalnya, bagian QC suatu industri akan menetapkan sifat alir obat X melalui indeks kompresibilitas. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan labu ukur granul obat X, didapatkan volume awalnya itu 100 mili dan volume granul setelah pengetapan itu 96 mili. Yang ditanyakan itu berapa nilai kompresibilitasnya yang dimaksud di sini ada rasio Hassner. Oke. Seperti biasa, kalau mengerjakan soal ya, teman-teman cari kata kuncinya terlebih dahulu. Di sini yang diketahui adalah volume awal. Jadi obat X ini volume awalnya 100 mili. Oke, pertama 100 mili. Selanjutnya, yang kedua itu volume granul setelah pengetapan itu 96 mili. Yang kedua, baik, untuk pertanyaannya, jadi ini pertanyaannya, berapakah nilai kompresibilitas atau rasio Hassner-nya? Oke, maaf agak lama ya ininya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, di sini saya mengacu pada saya mengacu pada USP. Oke, USP yang tentang powder flow. Ya, di sini sudah ada untuk rumus rasio Hassner sendiri seperti ini. Jadi, mudahnya kita menghafal untuk rasio Hassner itu berapa volume awalnya dibagi dengan volume akhir. Jadi, volume akhir itu setelah dia constant, itu berapa. Nah, untuk kompresibilitas indeksnya itu adalah volume awal dikurangi dengan volume akhir dibagi dengan volume awal dikalikan 100%. Oke. Nah, di sini juga udah ada skalanya flowability-nya. Ada yang 1 sampai 0, 1,0 sampai 1,1 itu termasuk excellent, kemudian ada good, ada fine. Oke, kita bahas. Untuk soal ini, oke, untuk soal ini jawabannya apa teman-teman? Kita tulis dulu ya rumusnya. Rasio Hassner. Volume awal atau V0 dibagi dengan V akhir. Ya kan? Dibagi dengan volume akhir atau VF. Jadi di sini nanti 100 dibagi dengan 96. Hasilnya adalah berapa? Ada yang sudah mencari teman-teman? Coba cari. Oke. Hasilnya adalah 1,04. Ya. Untuk rasio Hassner hasilnya segini. Oke, sekarang indeks kompresibilitasnya teman-teman. Indeks aja ini. Untuk indeks bagaimana rumusnya? Jadi V0 dikurangi V akhir dibagi dengan V0, ya kan? Dikalikan dengan 100. Oke. Berapa? 100 dikurangi dengan 96, kemudian hasilnya dikalikan dengan dibagi 100 ya, dikalikan 100. Berapa? 4% ya. 4%. Oke. Dari hasil ini teman-teman, dari rasio Hassner ini terdapat hasilnya itu 1,04, indeks kompresibilitasnya 4%.
Oke, kita kembali ke USP. Nah, 1,04 itu adalah masuk pada kategori karakternya gimana? Excellent. Kemudian untuk indeks kompresibilitasnya 4% itu juga termasuk pada excellent. Nah, biasanya di soal itu ditanyakan adalah karakternya. Karakternya bagaimana? Jadi kalau ini tadi kan 1,00 sampai dengan 1,11 itu kategorinya adalah excellent. Nah, kemudian indeks yang 4% itu juga termasuk dari excellent. Oke, jadi dari satu tema atau satu soal ini nanti bisa dibuat beberapa macam soal. Kalau misalnya teman-teman nanti di soal ada ditanya rasio Hausner, berarti rumusnya seperti ini. Baik, kalau misalnya ternyata sudah diketahui atau kita disuruh hitung dulu, terus kita harus menentukan ini karakternya bagaimana, itu berarti nanti dilihat yang seperti yang di USP yang seperti ini. Excellent, good, dan sebagainya. Jadi ini teman-teman kalau bisa hafal silahkan dihafal, tetapi terkadang di beberapa soal itu ada tabelnya seperti ini. Oke. Begitu. Nah, untuk indeks juga sama, itu nanti hasilnya persenanya ini kita lihat lagi di USP kalau dia 10% atau kurang. Jadi dia 1 sampai 10 ya, dia masuk excellent, kemudian 11 sampai 15 masuk ke good, 16 sampai 20 fair, kemudian selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin nanti di soal juga teman-teman, dari soal ini nanti misalnya nih diketahui seperti ini, kategorinya atau karakternya seperti ini. Teman-teman diminta untuk mencari solusi atau nanti apa yang harus diperbaiki atau seperti itu. Oke, itu untuk teori, nanti silahkan teman-teman baca sendiri, dicari sesuai dengan referensinya. Di sini saya pelan-pelan untuk mengajarkan cara berhitung ya, cara menghitung kompresibilitas dulu. Oke. Nah, sama. Nah, pesan saya kalau misalnya teman-teman mau jawab soal itu pegang dulu kata kuncinya. Kata kuncinya apa sih? Di UKAI atau di triot biasanya kata kunci itu ada 2 ataupun 3. Ya, kata kunci dan juga ada pertanyaan soal. Pertanyaan itu biasanya di bagian akhir. Yang ini saya blok warna biru. Kemudian kata kunci itu bisa di tengah, bisa di awal. Jadi kalian pegang dulu kata kuncinya apa, terus pertanyaannya bagaimana, baru kalian menjawab soal. Ya, ini tadi ada jawaban yang 0,96 ya. Ini adalah kebalikannya. Jadi kalau F dibagi dengan V0 itu hasilnya ini. Nah, kalau rasio, ingat aja rasio. Oh, kalau rasio itu berarti yang awal di atas, kemudian yang akhir ada di bawah. Seperti itu. Kalau cara saya seperti itu. Oke? Cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila nanti saya ada salah penyampaian atau mungkin saya salah ngomong, keliru atau kurang tepat, mohon koreksinya. Nanti silahkan teman-teman tulis di kolom komentar bagian bawah gitu. Jangan lupa juga subscribe, kemudian like, kemudian jangan lupa selalu tonton video-video saya terkait dengan pembahasan soal-soal. Seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.